Dua Raja-Raja tiga, Dua Raja-Raja tiga. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Jeroboam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan kau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan. Yang seorang membunuh yang lain, maka sekarang
marilah menjara, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dalam Lukas 14. Pada suatu hari Sabat, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang, semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf yang pertama kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Dan yang lain lagi berkata,
Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, Pergilah, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh, jangan menyerah. Ya, saudara ya. Sebab banyak orang menyerah, gak tahan ya, direndahkan, dihina. Ya, saudara, ketika kita menjadi pengikut Yesus, ya, artinya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, saudara. Nah, banyak orang, ya, ketika dia mau mengikuti Yesus, ya, dia lupa, ya, bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, dia harus mengorbankan segalanya. Dia harus melepaskan segala-galanya. Banyak orang keren-kerenan mau jadi pengikut Yesus karena supaya bisa keren, saudara ya. Kalau jadi Islam itu nggak keren, saudara ya. Iya, kalau jadi Islam kan Anda jadi bangsa jahiliyah kan. Tapi kalau Anda jadi pengikut Yesus, wah keren. Kita merayakan Natal, keren di gereja, pakai baju bagus, ya saudara ya. Ada kelasnya. Kita mendengarkan konser Natal, nggak ada konser apa namanya, konser Isra Miraj, apa konsernya ya artinya dumbrang-dumbrang sama awo-awo, saudara. Tapi kalau konser Natal itu kan merdu, ya kan. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, ya, atau mungkin Anda dari lahir sudah menjadi pengikut Yesus, keren, saudara ya. Kenapa kamu nggak mau jadi Islam? Oh, karena Yesus Pak jalan keselamatan. Ya, tapi kalau mau jadi pengikut Yesus, kamu tidak nggak melepaskan apa yang kamu miliki, kamu nggak bisa ikut Yesus loh. Ya, kamu nggak bisa ikut Yesus.
Mengapa, saudara? Ini nggak main-main ya, bukan retorika. Banyak kamu pikir kamu ikut Yesus terus enak-enakan begitu kan? Kamu harus melepaskan semuanya loh, saudara. Karena apa? Ketika kamu ikut Yesus, jalannya tidak mudah loh. Ketika kamu ikut Yesus itu, ya, jalannya tidak mudah, penuh dengan aniaya dan sengsara. Kalau kamu tidak lepaskan apa yang kamu miliki, ya sama seperti kayak kita mau jalan kemana, Pak? Yuk kita mau naik mendaki gunung Kemukus, ya. Tapi bawaanmu sak gondol di belakang di punggungmu itu, saudara. Ya kan? Bawa ini, bawa itu, ya kan? Gendong, saya tak bawa anjing, Pak. Anjingnya digendong, anjing pom-pom. Pak, sebentar, Pak. Saya ada buku kesayangan saya bawa di bawah. Pak, sebentar, Pak. Ini laptopnya mau tak bawa. Pak, sebentar, Pak. Ini ada eh, jajanan, Pak. Dari bawah. Akhirnya anak gendong macam-macam. Ada mau naik gunung. Jalannya terjal. Nggak kuat, saudara. Buang semuanya. Jalan. Terjal. Itu saja jalannya terjal. Ya sudah ringan saja. Kamu di tengah jalan bisa nyerah. Kalau kamu mau ikut Yesus, itu perjalanan yang panjang, saudara. Masuk ke padang gurun. Kalau kamu rempong ribet, ya, nggak akan bisa, saudara, nggak akan tahan. Nggak kuat. Itu John Bunyan itu menulis perjalanan seorang musafir, bagus ya. Ada orang yang membawa bebannya kemana-mana, beban hidupnya. Beban hidup itu bukan cuma utang, saudara ya. Utang itu adalah sebagian kecil beban hidup. Beban hidup adalah kekayaan, adalah posesif, ya. Kemilikanmu itu beban hidup. Kalau utang kan kalau bisa orang dilepas utangnya, saudara ya. Masa ada orang kemilikan sama utang sih? Bangga punya utang 1 miliar itu bangga, saudara. Oh, bangga yang punya utang ya. Yang punya utang bangga, tolong loh, saudara ya. Punya pamer ya, aku punya utang loh, pamer, saudara ya. Punya utang jangan pamer, saudara ya. Makanya kan nggak ada yang kemilikan utang kan. Tapi kalau kamu punya uang 1 miliar kan pengennya dipamer-pamerin kan. Kamu baru beli mobil ya, pengennya kan dipamer-pamerin kan. Terus nanti kalau mobil dibeset orang hatinya sakit kan. Kalau utangmu diambil sama orang, seneng nggak, saudara? Senang, ya kan? Apalagi polusi nih ya, tiba-tiba cicilan rumahnya udah dibayarin itu kemarin dapat undian, waduh. Polusi itu satu Singapura ditraktir makan bakso itu, iya kan? Dan sekarang kalau kamu punya utang dipamer-pamerin, kemarin aku baru utang loh, kemarin aku baru utang, bunganya 5% sama Pak Tomo, ya kan? Malu, saudara ya, apalagi bukan utangnya saya nunggak loh, malu, saudara ya. Kalau bisa cepat-cepat diselesaikan, kalau bisa ada yang ngambil alih utangnya. Makanya kalau orang punya utang ya kepikiran bayar utang, ya kan? Kepikirannya bayar utang, beban. Tapi ada beban yang lebih berat dari hidupmu, yaitu ketika kamu duitnya banyak banget, ketika kemilikanmu banyak banget, itu beban yang berat, saudara. Ya, kalau orang punya utang, pengennya bunuh diri, meninggalkan dunia yang fana ini kan. Kalau Anda punya uang banyak sekali, masa mauin bunuh diri, saudara? Kalau orang punya utang itu pengennya bunuh diri, selesai, sudah. Tapi orang yang punya hartanya banyak, dia nggak kepengen cepat mati. Begitu mau mati, kalau bisa ditahan-tahan dulu, saudara. Iya kan? Kenapa? Karena ketika Tuhan datang, jangan datang dulu Tuhan. Ya kan? Jangan datang dulu Tuhan, aku belum habis uangnya ini. Ya kan? Saya waktu duitnya habis, Tuhan, kapan Tuhan kok nggak datang Tuhan? Ya kan? Pengen cepet datang kalau duitnya habis Tuhannya, tapi duitnya masih banyak, pengennya jangan datang. Nah itu ya, itu tuh manusia tuh seperti itu. Ya, sama ya, punya gengsimu mahal harga dirimu, saudara ya. Kemilikan. Ketika kamu ya katakan membangun menara, kamu kudu ngitung dulu. Ketika kamu mau perang, hitung dulu. Apa segala sesuatu itu apa dihitung, saudara? Kalau nggak ada yang dihitung, apa yang mau dihitung, saudara? Serahkan sama Tuhan, ya.
Serahkan sama Tuhan, nggak ada yang dihitung. Biar Tuhan yang ambil alih, saudara. Ya, serahkan sama Tuhan. Jangan di tengah jalan kita nanti mundur. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan beban hidupmu tanpa Tuhan. Serahkan hartamu pada Tuhan. Serahkan utangmu pada Tuhan. Serahkan harga dirimu, gengsimu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Jangan sampai kamu bilang ikut Tuhan Yesus di tengah jalan mundur. Ya kan? Karena bayarannya kemahalan. Siapa di sini yang merasa ikut Yesus bayarannya kemahalan, saudara? Oh, ikut Yesus gratis, saudara. Gratis ikut Yesus, kalau dibaptis, kecuali kalau ada yang kalau dibaptis kali baptisnya 1 juta bayar, edan, saudara ya. Di rumah kita kalau baptis orang nggak boleh ya. Kalau di tempat kita nggak boleh ya. Baptis orang terima duit itu nggak boleh, saudara ya. Terima duit dari yang dibaptis itu nggak boleh, saudara ya. Malah kalau bisa kita bantu ya. Kalau bisa malah kalau dia miskin kita bantu. Ikut Yesus gratis, saudara. Tetapi ya, kamu harus melepaskan semuanya. Gratis, saudara. Kamu harus lepaskan cinta, nafsu. Kamu harus melepaskan segala macam kasih yang egois. Storgemu, filiomu, erosmu harus diganti dengan agape. Ikut Yesus itu gratis, saudara. Tapi kamu harus lepaskan hartamu, bagikan kepada orang miskin. Ikut Yesus itu gratis, saudara. Tetapi kamu harus melepaskan harga dirimu, gengsimu. Ikut Yesus itu gratis. Tetapi kamu harus memberi kepada orang-orang miskin. Ya. Ikut Yesus itu gratis, tapi kamu harus mengampuni. Gratis, saudara. Harus mengampuni. Kalau kamu tidak punya pengampunan, kamu tidak punya sedekah, kalau kamu hidup di dalam kemewahan, susah ikut Yesus, tidak mudah. Kok jadi bayar Pak ikut Yesus Pak? Bukan bayar. Bukan membayar. Kamu melepaskan pengampunanmu, melepaskan dendammu, ya kan? Melepaskan harta kekayaanmu dengan cara apa? Berbagi, melepaskan ya kesombonganmu, melepaskan harga dirimu. Nanti ikut Yesus akan mudah sekali. Karena untuk mengikuti Yesus segala sesuatunya harus dilepaskan. Ringan, pokoknya kamu hanya taunya Yesus, ya. Taumu hanya Yesus. Yang kamu mengerti hanya Tuhan Yesus. Nanti enak ya kita ya. Kemarin kalau beberapa orang, contoh nih apa nih, saya kalau lagi ngomong-ngomong sama beberapa orang, kenapa kamu nama suaka kayak KC dulu kan? Kenapa nama suaka? Wah ternyata ribet ya. Soalnya ada punya rumah ini, ada mesin ini, ada kemilikan itu, kemilikan ono. Ada lagi beberapa, kenapa kamu tidak mau suaka ke sini? Karena ini, karena itu lagi, semua intinya kemilikan. Ya, ada warisan lah, ada apalah. Lalu ditanya, dulu papa lu gimana? Saya mau udah gak punya apa-apa di Indonesia. Tinggal berangkat. Anda bayangkan, kemarin ya, tadi malam koinonia ya, andaikan Belanda ini adalah langit dan bumi yang baru, saudara. Maka buat saya pindah dari Indonesia ke Belanda gampang banget. Udah gak punya apa-apa saya di Indonesia. Ya kan? Jadi nggak ada yang ganduli saya. Nggak ada yang membebani saya di Indonesia. Tinggal pergi. Tidak ada satupun, tinggal pergi. Ya kan? Makanya kan banyak orang kan susah kan mau lebih, ya udah ditangkap polisi lah. Kayak KC 10 tahun, anak Batak 2 kali ya, kena berapa tahun tuh ditelantarin sama Rudi Yohanes. Ya kan, kayak Yusuf Manubulu telat, udah ditangkap, udah bobak bulu, udah habis banyak ya. Yusuf Manubulu tuh habis banyak loh saudara, perkara Yusuf Manubulu itu ya, bayar, kalau enggak dia hukumannya bisa 4 tahun itu. Nah, kalau saya bagaimana? Saya mah enteng hidupnya, hidup saya enteng, udah nggak punya apa-apa. Hidup kita kalau sudah nggak punya apa-apa, artinya nggak punya apa-apa bukan kere bangkrut, bukannya kepikiran, tapi maksudnya nggak punya apa-apa, kita sudah lepaskan kepada Tuhan. Sehingga waktu saya pergi ke Belanda ya tenang-tenang saja, dan sana kemarin udah jualin. Dan di sini ya kita memulai hidup kita yang baru.
Nah itu maksudnya saudara, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, ya sudah mulai yang baru. Semua itu yang bilang lepaskan, lepaskan, sedekahkan, sedekahkan. Lepaskan harga dirimu, lepaskan semua dendam itu, lepaskan. Enak saudara, kamu tidak akan capek di tengah jalan. Makanya kamu disuruh apa? Marilah kepadaku yang letih lesu. Bebanmu kebanyakan letih lesu. Ya, duitmu kebanyakan keder mau naruh di mana kan? Aduh nanti kalau begini, nanti uangnya turun, nanti dolarnya tiba-tiba naik. Saya padahal nyimpennya rupiah, jadi nggak ada. Wah nanti kalau saya nyimpen pakai yuan, nanti tiba-tiba Cina bangkrut. Waduh kalau saya nyimpen pakai cryptocurrency tiba-tiba hilang karena nggak safety. Aduh nanti kalau beli emas nanti dirampok. Mumet saudara. Bebanmu jadi banyak, iya kan? Jadi kepikirannya banyak. Coba kalau Anda punya apa-apa, Anda nggak mikir dolarnya naik, turun, emasnya hilang, apa yang mau hilang udah ada kok. Anda nggak kepikir nanti ada fraud, duitnya nggak ada, hanya berandai-andai, ya kan? Tapi kan nggak ada uangnya. Tapi kalau Anda punya harta dan Anda bagikan kepada orang-orang miskin makanan itu ya, kalau Anda punya harga diri, paling susah saudara. Wah bebannya banyak sekali kan orang yang punya harga dirinya kemana, apalagi harga dirinya mahal. Bingung saudara ikut Tuhan Yesus. Bingung ya. Kemarin kita ya gesekan dikit. Kita ngomong apa salah. Harga dirinya kesenggol. Ya repot saudara. Orang kalau harganya kemarin itu tersinggungan. Merasa lebih tinggi dari yang lain. Ribet ngomongnya saudara. Apalagi suruh mengampuni. Ribet lagi. Nah itu ya. Makanya lepaskan. Lepaskan. Segala sesuatu harus dilepaskan. Ya, sebab kalau kamu hitung nggak kelar-kelar, nggak akan bisa. Itulah salah satu penyebab orang tidak mau ikut Yesus. Dia tahu persis. Sebab kalau dia langsung ikut begitu saja, ya, dia nggak dapat apa-apa. Segala sesuatu itu harus dilepaskan. Ya, perhitunganmu itu cuma satu, lepaskan semuanya, kasihkan pada Tuhan Yesus. Kamu fokus dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan angkat kamu, saudara. Kita akan diberi kehidupan yang baru. Lepaskan saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.